Kalau saya pribadi sih nangkepnya, Januari November Iya, pakai TER. Nanti Desember dihitung ulang pakai tarif pasal 17. sama aja dong kalau Berarti gitu. sama aja dong selama Iya, setahun. Ngapain iya, kita jangan pakai TER? benar-benar. Atau nanti di akhir tahun dihitung Iya, ulang lagi ya sama sama, aja nilai PPh ending akhirnya. Itu sama. menurut saya ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan semua. Nah, di sini saya dan Mas Aji Mukti ini akan membahas sedikit terkait perhitungan PPh 21 TER, tarif efektif rata-rata yang resmi berlaku tanggal 27 Desember lalu sesuai suratnya. Namun kita baru dapat semuanya, insya Allah baru dapat hari ini tanggal 29 Desember. Nah, di PMK 58 tahun 2024 itu dijelaskan bahwa tarif efektif rata-rata itu berlaku mulai Januari 2024. Nah, berarti semua wajib pajak atau semua perusahaan, yaitu PT, CV yang punya karyawan yang ada perhitungan PP 21, itu harus menggunakan tarif efektif rata-rata. Nah, untuk tarif efektif rata-rata ini, kalau saya pribadi sih ngelihat, ya apa ya, yang sebelumnya pasal 17 itu hanya 5 lapisan, 5%, 15, 25, 30, dan 35. Dan sekarang itu menjadi hampir 44 lapisan tarif. Nah, ini menurut Om Aji bagaimana nih? Menurut Mas Aji sebagai konsultan pajak dan juga sebagai kuasa hukum pajak untuk melihat TER tarif efektif rata-rata ini lebih efisien atau enggak atau gimana lah? Ya, karena tarif TER ini baru ya Mas ya, baru turun juga tanggal 27 ya kalau di PMK-nya itu, tapi baru kita terima ya di konsultan ataupun misalkan baru disosialisasikan ya. Mungkin hari ini ya, tanggal 29 Desember 2023 ya. Bahkan sosialisasinya juga belum ada sih. Belum ada ya kan. Tapi itu aktif di per Januari. Januari, betul. Ya, kalau misalkan tadi kan kita juga melihat sekilas itu ada rate tarifnya itu ya. Memang itu sekilas aja, wah gimana cara ngitungnya kan? Udah bingung. Ya. Apalagi misalkan yang kondisi yang sebelumnya itu kan untuk menghitung PP 21 itu kan banyak aplikasinya ya kan Mas ya. Ada misalnya dari aplikasi dari luar DJP ya. Iya, DJP gitu kan udah bisa menghitung sendiri. Kemudian juga kita kan sebagai konsultan untuk menghitung PP 21 pasti kita menggunakan rumus kan yang formula itu yang ketika kita masukkan ya sebenarnya langsung otomatis menghitung. Nah, sebenarnya ini adalah jadi PR juga untuk kita untuk konsultan ini. Terutama mungkin saya juga nih ketika dapat tarif itu bagaimana nih perlakunya untuk menghitungnya. Nah, untuk per Januari ini karena masih bingung juga nih kita belum ada sosialisasi bagaimana menghitungnya. Tapi kalau kita mengaca nih di yang sebelumnya itu memang mulai dari PPh 22, 23, 4 itu kan sebenarnya semua terunifikasi kan. Jadi lebih memudahkan sebenarnya. Harusnya dengan konsepnya DJP ini nih pemerintah itu dengan adanya tarif ini harusnya juga bukan hanya tarif yang diperbaharui atau misalkan diubah, itu harusnya mulai dari aplikasi dan sebagainya juga harusnya lebih dipermudah lagi kan seperti itu. Memang setahu saya juga penggunaan TER atau tarif efektif rata-rata ini akan diimplementasikan seperti unifikasi. Ya. Jadi otomatis gitu pakai DJP online. Iya, menurut saya mungkin arahnya ke situ juga ini. Cuman kita belum tahu deh. Berarti kalau wajib pajak bisa pakai unifikasi DJP online, nggak perlu pakai konsultan pajak lagi dong buat ngitung PP 21-nya. Nah, gimana? Menurut saya sih tidak, karena kalau misalkan hanya memasukkan angka sebenarnya memang mudah. Tapi kita tahu bahwa untuk menghitung PP 21 tidak semudah memasukkan angka. Kita harus tahu dulu penambah bruto PP 21 apa aja. Nah, itu kan tidak mungkin atau mungkin tidak banyak orang yang tahu nih. PPh 21 bagaimana menghitungnya, walaupun hanya memasukkan angka tiba-tiba muncul formulasi ketemu PPh 21-nya. Tapi kita tahu tidak semudah itu karena harus tahu dulu nih konsep PPh 21 itu. Apa aja yang jadi penambah, apa yang jadi pengurang. Jadi kolom-kolom itu kan harus harus benar kan. Kalau misalnya kita masukin nih kolom yang salah, otomatis ngitung juga salah kan. Bener nggak? Nih buat Bapak Ibu. Ya kan? Memang kalau seumpama jadi ya metodenya kayak unifikasi, kayak PPh 23, final dan lain-lain, begitu masukin angka DPP langsung dapat nilai PPh-nya. Nah, menurut saya dan Om Aji nih, kalau untuk PPh 21 mungkin agak enggak sederhana itulah. Karena menurut saya juga memang PPh 21 itu kompleks. Jadi ada net salary, ada BPJS, kesehatan, ada JKK-JKM, JHT, ada biaya jabatan, ada pengurang lagi ya kan. Jadi banyak komponen-komponen yang harus kita ketahui dari PPh 21. Jadi mungkin kalau memang
Bapak Ibu nggak terlalu mengerti itu, ya disarankan memang pakai konsultan pajak sih, biar lebih safe lah, aman dalam hal perhitungannya. Nah, namun saya juga ngebaca sebelum ini terbit juga kita sudah sama-sama tahu lah bahwasanya perhitungan TER ini hanya Januari sampai November. Iya. Nah, lalu Desember tetap tarif pasal 17. Iya. Nah, itu gimana menurut Om Aji? Ya itu sebenarnya karena belum sosialisasi, saya juga belum bisa memberikan tanggapan ya, bagaimana. Itu kan hanya sekilas informasi ya, tapi kan teknisnya itu biasanya ada bisa keluarin lagi pernya untuk teknisnya nih bagaimana gitu kan. Kalau saya pribadi sih nangkapnya Januari November pakai TER, nanti Desember dihitung ulang pakai tarif pasal 17. Sama aja dong kalau gitu. Sama aja dong selama setahun. Ngapain kita jangan pakai TER? Benar-benar. Oh, nanti di akhir tahun dihitung ulang lagi ya sama aja nilai PPh ending akhirnya. Itu menurut saya ya. Tapi kalau nanti terbit dari DJP, mudah-mudahan segera ada sosialisasinya. Nanti kita buat deh trial tutorialnya di channel ini. Nah, itu tinggal tinggal kita nunggu aja sebentar nih sosialisasi teknisnya seperti apa nih. Jadi kita nunggu aja nih sosialisasi dari bagian penyuluhan otoritas pajak lah, bagaimana terkait perhitungan detailnya seperti apa. Nanti kita biasanya konsultan pajak dulu yang disosialisasikan. Nanti kita akan sosialisasikan ke wajib pajak untuk tutorial cara perhitungan detailnya. Nah, buat kalian silakan subscribe atau follow channel ini agar kalian mendapat info-info terupdate terkait perihal perpajakan. Sekian dari kami, ada kata yang salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.